Halo semuanya, hari ini jam 10:12 di Kiev, tanggal 19 Juni, dan ini adalah ulasan untuk saluran privat mengenai indeks S dan P500. Kita mulai dari time frame yang paling besar, ini adalah candle bulanan. Kita perbesar ke layar penuh, jadi apa yang kita amati di sini? Dan ini penting. Pertama, kita mengamati, saya sedang berpikir bagaimana mengaturnya agar semuanya muat di layar. Kita mengamati, pertama-tama, sekarang saya ambil kuas, di sini ada kumpulan sinyal, mereka disebut ambawan. Ada juga sinyal O ya, jumlahnya sedikit, karena kita masih belum punya sinyal kuning atau oranye seperti ini, itu disebut super warning, unis, dan sebagainya. Jadi ketika kita punya kelompok sinyal seperti ini, apa yang akhirnya terjadi? Terjadi penurunan. Lihat di sini, kita punya kelompok sinyal ya, di sini terjadi penurunan, dan di sini juga penurunan. Bahkan penurunannya lebih rendah dari salah satu sinyal ini. Jadi inilah level di mana kita turun, dan di sini bahkan lebih rendah lagi. Sekarang saya akan beralih, sudah saya geser. Itu lebih rendah dari salah satu sinyal ini, bahkan jika kita ambil dari titik terendah candle, hal yang sama juga terjadi di area ini. Lihat di sini ada kelompok sinyal ya. Yang paling rendah di antaranya ada di sini, ini turun ke bawah ya, dan itu berakhir di sini. Sebenarnya saya tidak tahu, mungkin candle berikutnya bereaksi terhadapnya. Ya, benar memang bereaksi karena lihat, candle berikutnya sampai ke sini, sampai ke titik ini. Jadi pada dasarnya semua sinyal ini sudah terrealisasi. Sekarang ada satu nuansa. Semua sinyal ini bersifat homogen. Artinya, ini adalah sinyal dari satu indikator saja. Sedangkan di sini, sinyalnya berasal dari berbagai indikator. Oleh karena itu, menarik kesimpulan bahwa pasar akan turun masih terlalu dini. Tapi perhatikan, jika sekarang kita hapus semua penandaan dan coretan saya, kita akan melihat hal berikut. Bahkan indikator pun tidak, indikator masih akan kita butuhkan. Lihat, di sini pada indikator overbought oversold, level maksimum terjadi di satu titik, sekarang pada titik yang lebih rendah. Namun jika kita rentangkan semuanya, meskipun agak berbeda, kita akan melihat bahwa di sini level maksimum indeks berada di kisaran 7.000 poin. Dan pada nilai maksimum indikator overbought oversold yang lebih rendah, level maksimum indeks sudah berada di sekitar 7.650 poin. Ini adalah divergensi nyata. Namun divergensi ini akan menjadi divergensi faktual. Sekarang ini masih divergensi teoretis. Ketika kita mendapatkan pembalikan seperti ini. Artinya, ketika indikator mulai mengarah ke bawah, maka itu akan menjadi divergensi dalam skala bulanan. Dan divergensi ini memiliki target yang sudah ditentukan dengan jelas. Inilah target penurunan pertama, ya, yaitu di kisaran 6.000 poin. Ya, saya menyebutnya 6.100 atau 5.900. Dan ada target yang lebih rendah lagi. Ini dia, ada dua, yaitu zona merah muda dan kuning. Yang ini tidak kita sentuh karena sudah tercapai di sini saat penurunan candle ke area ini. Jadi target yang lebih rendah lagi hingga ke level 4.000 poin, lalu 4.400, 4.500, kira-kira begitu. Namun target terdekat ada di area 6.000, 5.900, 6.100. Untuk saat ini, skenario ini masih terlihat sebagai teori saja. Saya sudah jelaskan alasannya, bukan? Karena kita belum mendapat sinyal dari indikator lain, ya, dan indikator PP kita juga belum menunjukkan pembalikan ke bawah. Namun ada prasyarat untuk penurunan. Kita masih punya target yang belum tercapai. Kita juga punya ini berdasarkan indikator UI ya. Nah, ini banyak sekali huruf Y dalam abjad Kiril ini. Mungkin nanti saya akan menerjemahkan video ini ke bahasa lain. Begitu. Tapi untuk saat ini belum waktunya untuk short. Ini belum short. Peristiwa kunci akan terjadi jika indikator ini berbalik arah, ya. Dan kemungkinan besar pada saat pembalikan ini akan muncul sinyal dari indikator lain. Selanjutnya, dan yang paling penting adalah penyerapan candle bulan Mei ini, ya, kecuali jika kita melihat candle bulan Juni berubah menjadi hijau. Selesai. Sekarang kita beralih ke candle mingguan dan kita sudah tahu apa yang harus diperhatikan. Artinya, pasar saham saat ini berjalan di tepi jurang. Nah, di sini lihatlah, pada candle mingguan situasinya persis seperti yang saya inginkan untuk melihat pembalikan penuh pada time frame bulanan. Apa maksudnya? Lihatlah. Ini yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Di sini ada serangkaian sinyal, bukan? Nah, pertama-tama, setelah kelompok pertama, jika bisa dibagi menjadi dua subkelompok, di sini terjadi penurunan yang dalam, lalu sebenarnya hanya ada satu sinyal tunggal, kemudian ada satu lagi dan satu lagi.
Tapi pada akhirnya kita mengejar semuanya, ya kita sempat turun lebih rendah. Saya tadi menghapus yang ini. Kita turun lebih rendah dari sinyal ini, dan ini juga ya. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Ini adalah kelompok sinyal pertama. Pasar mengabaikannya. Kelompok kedua tidak terlalu besar. Pasar merespons mereka. Ini adalah titik terendahnya kita sempat turun ke sini. Tapi sekarang perhatikan, ada kelompok ketiga yang secara de facto masih berlanjut. Ya, bisa dibilang bahwa area ini sudah sempat tersentuh oleh penurunan ke wilayah ini, tapi kita masih punya zona yang belum diperdagangkan, ini yang berwarna abu-abu. Kita juga masih punya potensi divergensi yang sama, ya menurut indikator overbought, oversold. Perhatikan bahwa pada minggu ini kita belum memperbarui level tertinggi indeks, ya, jadi level tertinggi historis indeks S&P 500 belum diperbarui. Dan begitu kita memperbaruinya, kita bisa mulai membicarakan adanya divergensi, setidaknya secara potensial. Saat ini divergensi itu belum ada, masih mulai terbentuk, tapi memang belum ada karena level tertinggi yang ditunjukkan pada minggu pertama Juni itu belum diperbarui. Begitu. Namun bahkan tanpa pembaruan itu, secara formal kita masih bisa membicarakan apa? Oh sebentar, ternyata saya salah. Pembaruan itu sebenarnya sudah terjadi. Itu terjadi minggu lalu. Coba lihat ini. Jadi jika kita sekarang menandai level tertinggi historis sebelumnya, lihat ini dia. Jadi, saya tidak, maksud saya di sini ada level tertinggi historis berikutnya yang terjadi minggu lalu dan level itu sudah terlampaui. Dulu 7.632, sekarang menjadi 7.648. Dan faktanya, begitu kita melihat lagi penurunan tajam di sini, atau begitu kita melihat pola bearish engulfing pada candle mingguan indeks S&P 500, itu adalah sinyal untuk penurunan lebih lanjut. Kita sudah punya target untuk sinyal ini. Nah, bisa dibilang target matematis berupa kotak persegi panjang oranye dan merah muda ini saat ini belum ada, tapi mungkin akan terbentuk nanti. Tapi setidaknya kita punya satu target, yaitu zona yang belum banyak diperdagangkan ini, yaitu di kisaran 7.000 poin. Itu berdasarkan candle mingguan. Sekarang, jika kita hapus semua coretan saya, maksudnya klik hapus coretan, ya, maka kita akan perhatikan bahwa, lihat, pada candle mingguan, indeks ini menembus semuanya dan bergerak ke moving average 200 minggu, lalu dia menembus atau mengetes moving average 50 dan 100 minggu, lalu lagi 50 dan 100 minggu, mendekati 200 minggu, dan jadi kemana kita bisa memperkirakan penurunan selanjutnya? Nah, setidaknya ke moving average 100 minggu itu 6.400 poin. Selanjutnya bisa jadi ke moving average 200 minggu, yaitu 5.500 poin. Moving average itu arahnya naik karena ya itu akan memakan waktu. Jadi sementara ini 5.400, tapi secara dinamis nanti akan sedikit lebih tinggi, sekitar 5.500, 5.600. Tapi itu juga bisa jauh lebih rendah, misalnya ke moving average 300 minggu, yang berarti 5.000 poin. Artinya, candle mingguan dengan jelas menunjukkan bahwa di sini sama sekali tidak boleh melakukan pembelian apapun. Begitu. Sama seperti sebelumnya juga tidak boleh melakukan pembelian di seluruh area ini, perhatikan juga inilah yang saya maksud. Lihat, sekarang saya akan hilangkan magnetnya. Di sini muncul sinyal-sinyal, tapi sinyal-sinyal itu tidak sepenuhnya terrealisasi. Di sini ada sinyal berikutnya, sinyal berikutnya. Tapi kemudian penurunannya sedemikian rupa, sehingga semua zona ini, ya, semua zona ini kita tembus dengan koreksi yang jauh lebih dalam. Dan selanjutnya, di sini juga, kemudian kita bisa perhatikan baik-baik, lihat, ada sinyal-sinyal-sinyal. Ya, pasar bergerak naik, memperbarui rekor tertinggi historis, tapi kemudian kemana arahnya? Turun ke bawah zona bahkan dari sinyal-sinyal paling awal yang bisa dibilang sudah terrealisasi tapi juga belum sepenuhnya ya. Dan sekarang lihat ini adalah zona sinyal yang sebenarnya belum terrealisasi. Ya, memang di sini ada semacam koreksi ya. Kita bahkan mungkin sempat memperbarui level terendah tapi setelah itu muncul lagi satu kelompok yang lebih kuat dan itu menunjukkan bahwa ada kemungkinan penurunan bahkan di bawah area ini dan mungkin juga di bawah area yang satu lagi. Dan omong-omong, target penurunan yang berwarna merah muda itu belum tercapai. Sekarang akan saya tunjukkan dari jarak dekat. Kita sudah mendekatinya, tapi belum sampai. Dan itu 6.350 poin. 6.160, 170. Kira-kira seperti itu. Jadi pasar saham saat ini berada di ambang penurunan besar. Saya tidak akan bilang ini akan menjadi kejatuhan besar-besaran, tapi maaf, mari kita lihat perubahan harga. Nah, bahkan dari level saat ini, jika turun ke area rata-rata 100 minggu, itu berarti penurunan sekitar 15-16%.
Dan jika sampai ke area rata-rata 300 minggu, itu sudah penurunan 33%. Artinya, itu sangat besar, bukan? Agar bisa mengompensasi penurunan itu, pasar nantinya harus menunjukkan pertumbuhan sebesar 50% atau 1,5 kali lipat. Jadi pada dasarnya, penurunan 33% itu sama dengan turun 1,5 kali lipat. Jadi sama sekali tidak ada alasan untuk membeli sekarang. Dan dengan demikian, hal ini sampai batas tertentu dapat menjelaskan penurunan pasar kripto saat ini sebagai pasar instrumen keuangan berisiko. Dan dari instrumen keuangan berisiko, orang-orang yang paham biasanya keluar terlebih dahulu sebelum penurunan terjadi pada instrumen yang kurang berisiko di pasar saham. Karena jika kita melihat penurunan seperti itu di pasar saham, pasar kripto bisa mengalami penurunan yang bahkan lebih dalam daripada yang sudah kita saksikan sekarang. Dan dengan demikian, harga Bitcoin di angka $40.000 seperti yang Anda lihat sangat mungkin terjadi, bahkan bisa jadi jauh lebih rendah. Karena 33% untuk Bitcoin dari level saat ini, mari saya alihkan ke Bitcoin, mari saya alihkan ke sana, ya, mari kita lihat pada grafik lilin bulanan. Ini adalah grafik yang sama ya, hanya saja untuk Bitcoin. Pertama-tama kita punya target di kisaran 33.600 hingga 41.300, bukan? Dan kedua, mari kita lakukan hal yang sama di sini. Kita tarik saja 33% secara paritas. Kemana 33% itu membawa kita? Itu membawa kita tepat ke zona target tersebut. Nah, di sini hasilnya 34%, ya. Ini adalah area 41 hingga 42 ribu dolar. Dan kita juga masih punya di sini satu zona yang sudah sangat lama belum pernah diperdagangkan sejak tahun 24, yaitu area 30.000. Nah, kalau kita ambil dalam rentang, itu sekitar 32,5 sampai 29.000 ya. Dan kita juga punya di sini di suatu tempat, tidak, di sini tidak ada. Kita perlu mengambil grafik dari bursa lain, Bitstamp, karena kita butuh data yang lebih panjang, yang historis. Seingat saya pada tahun 2017 masih ada target penurunan yang belum tercapai. Ini dia. Di tahun 18, bukan di 20, maaf. Di sini kita punya area sekitar 5.000 dolar, perhatikan, 5.000. Saya tidak menyatakan dengan pasti. Oh, dan ini lagi. Tapi ini baru saja kita bahas, di sana 37, di sana 38, dan seterusnya. Saya tidak menyatakan apa-apa, apalagi lihat apakah kita benar-benar akan turun sampai 5.000, meskipun begitu tetap ingat hal ini. Kita memang mengalami kondisi oversold yang kuat, bahkan pada Bitcoin, tapi bahkan jika kita hanya mengambil level oversold saat ini dan menandainya dengan garis horizontal, lihatlah bagaimana perilaku Bitcoin, seberapa jauh dia turun ya. Lihat, di sini ada kondisi oversold, kita bahkan akan menandainya dengan garis-garis horizontal. Lihat, di sini ada kondisi oversold, kurang lebih di level saat ini. Di sini juga pernah terjadi. Saya bahkan mengambil nilai yang lebih ekstrim di level saat ini, di sini bahkan lebih rendah dari level sekarang. Dan sekarang mari kita lihat seberapa jauh Bitcoin turun ya, meskipun ada kondisi oversold yang sangat kuat pada candle bulanan. Di sini kita bahkan tidak akan mengambil dari titik penutupan, kita akan mengambil dari titik terendah yang terjadi sebelum kondisi oversold seperti ini ya. Kita aktifkan magnetnya, ini adalah titik terendahnya, turun sebesar 44%. Di sini, di mana titik terendahnya? Ya, kira-kira di area ini. Turun sebesar 46% ya. Sekarang kita lanjut melihat. Di sini, tapi titik terendahnya memang ada tepat di candle ini. Turun sebesar 39%, 44,5, 46, 39. Jadi kita hanya memperkirakan penurunan antara 39 sampai 46%. Tidak ada hal yang fantastis, tidak ada mengada-ada di sini. Kita ambil titik terendah saat ini, ya, lalu kita ukur dulu 39%. Nah, 39% silakan, itu 36.000 dolar. Lalu kita ambil 46%, ya biarkan saja seperti ini. Itu 32.000 dolar. Jadi, dari 32 sampai, saya sudah lupa, jujur saja berapa tadi, 39 ya. Sampai 36.000 dolar, 32 sampai 36.000 adalah rentang statistik berdasarkan data historis di mana Bitcoin bisa berada, dan perhatikan itu benar-benar sangat persis cocok dengan target penurunan ini. Menurut saya semuanya sudah sangat jelas. Dan ya di sini sudah dibicarakan bahwa dari area ini kemungkinan besar Bitcoin bisa berbalik naik. Sayangnya, di sini kita tidak memiliki rata-rata 200 bulanan, karena grafik historis Bitcoin, dalam hal ini yang terpanjang di bursa Bitstamp,
tidak menampilkan rata-rata tersebut, di sini tidak ada 200 candle. Tetapi kita bisa berasumsi bahwa jaraknya dari rata-rata 50 bulanan kira-kira sejauh itu juga. Jadi, jika kita berasumsi bahwa garisnya berjalan seperti ini, maka nilainya ya di sini sudah sekitar 22 hingga 25 ribu dolar. Tapi itu hanya imajinasi sebenarnya. Namun kita sebenarnya bisa dengan mudah memeriksa imajinasi tersebut. Lihat, begini caranya. Jadi kita ambil rata-rata 100 bulanan, lalu kita ubah periodenya. Kita buat bukan 100, tapi 170. Mungkin di sini akan ada 170 candle, saya tidak tahu. Oh, silakan. Sekarang garisnya bergeser ke area 24.000. Dan jika sekarang kita perpanjang lagi, maksudnya kita dekati semaksimal mungkin ke 200 bulanan, dan misalnya kita buat 180 periode, ya, maka garisnya menghilang. Ya, garisnya menghilang. Tidak apa-apa, kita buat 100 saja. Sekarang kita akan lakukan seperti ini saja, lihat 179, 178. Nah, sekarang garisnya muncul. Artinya 23.000, jadi kita bisa berasumsi bahwa 200 bulanan itu ya sedikit lebih rendah lagi, yaitu di kisaran 20 hingga 22.000 dolar. Kira-kira seperti itu. Jadi kita juga bisa turun ke sini. Saya harap video ini bermanfaat. Saya tidak ingin memperpanjang analisis ini ke time frame yang lebih kecil, tapi kalian bisa lihat bahwa Bitcoin memang punya alasan dan potensi untuk bergerak lebih rendah. Ya, perlu diperhatikan juga bahwa Bitcoin sudah beberapa kali menembus moving average 50 bulan. Sedangkan moving average 100 bulan, mari kita kembalikan lagi karena di sini ada 180 periode. Moving average 100 bulan sama sekali belum pernah diuji, dan itu menjadi target terdekat secara nominal di kisaran 40.000 dolar. Peluk dan cium untuk semuanya. Jangan lupa subscribe channel ini dan tinggalkan komentar kalian. Meskipun kemungkinan besar kalian sudah subscribe karena sedang menonton video ini, sampai jumpa.